Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, pada pagi ini di sini Ibu akan membahas tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pada hari ini Ibu akan membahas MUPEL Bahasa Indonesia dan IPA. Pada bahasa Indonesia, kita akan menggali informasi untuk membuat kalimat efektif. Sedangkan pada IPA-nya, kita akan mempelajari pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini, nanti setelah mengamati video yang dikirim melalui WA, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat efektif dengan bahasa baku. Nah, sedangkan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan dan upaya pelestarian sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan dengan tepat. Nah, dengan tujuan pembelajaran tadi, Ibu minta setelah nanti kita pelajari materi ini, kalian dapat memahami tentang ketiga dari tujuan tersebut. Sebelum kalian mempelajari materi pembelajaran kali ini, kita lihat dulu video tentang burung cendrawasih melalui link berikut. Nanti setelah kamu lihat videonya, kalian bisa menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita tersebut. Nah, unsur intrinsik yang akan kita pelajari ataupun kalian perhatikan itu salah satunya yang pertama yaitu tokoh. Nanti kalian catat, kalian tulis tokoh siapa saja yang ada dalam cerita itu. Kemudian latar dan juga amanat dari cerita tersebut. Nah, silakan kalian klik dulu link tersebut. Setelah tadi kita menonton video dan menentukan unsur-unsur intrinsik dalam cerita tadi, kita akan mengenal lagi tentang nama-nama burung cendrawasih. Nah, di dalam gambar ini ada 3 burung cendrawasih, tetapi mereka dengan nama 3 yang berbeda, sesuai dengan karakteristik yang ada. Dari ketiga burung itu, kita akan membuat kalimat dengan menggunakan bahasa baku. Nah, tentunya kalimat yang akan kita buat itu bertemakan burung cendrawasih. Silakan kita lihat dulu burung ini, kemudian silakan anak-anak buka bukunya. Nah, tadi sudah tentang unsur intrinsik, sekarang tentang kalimat yang menggunakan bahasa baku dengan tema burung cendrawasih. Sekarang kalian buat dulu 2 kalimatnya. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga keseimbangan dan pelestariannya.
Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan langka dan punah. Seperti tadi tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu merupakan hewan langka karena di Indonesia saja burung cendrawasih itu sangat langka dan hampir punah. Karena burung cendrawasih itu hanya berada pada Papua. Nah, sekarang kita akan cari tahu hewan-hewan apa saja yang bisa dikatakan sebagai hewan langka dan hampir punah, dan bagaimana cara mengatasi agar hewan tersebut tidak punah. Nah, silakan kita diskusikan, kita buat kelompok dengan teman-teman bagaimana cara menanggulangi atau cara agar hewan itu tidak punah, dan hewan itu apa saja yang dikatakan sebagai hewan langka. Setelah kalian tadi mengerjakan beberapa hewan langka yang ada di Indonesia dan upaya untuk pelestariannya, sekarang kita akan merangkum tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Burung cendrawasih merupakan salah satu hewan endemik yang menjadi ikon di Provinsi Papua. Oleh sebab itu, Papua terkenal sebagai bumi cendrawasih. Oleh masyarakat Papua, burung cendrawasih ini dikenal dengan sebutan burung surga karena memiliki warna bulu yang indah dan juga kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, hijau, dan ungu. Habitat aslinya itu berada di hutan-hutan lebat yang pada umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya bisa kita jumpai di Indonesia bagian timur. Namun, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi penyebab utamanya. Nah, itu alasan mengapa kita harus menjaga kelestarian lingkungan dan juga makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, di sini seperti tadi yang sudah kalian kerjakan untuk upaya atau cara-cara melestarikan. Nah, sekarang kita akan rangkum bersama-sama. Tadi yang sudah kalian jawab itu sudah benar, tetapi kurang sedikit saja Bu Guru menambahi untuk rangkuman hari ini. Upaya-upaya untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Di antaranya yang pertama, tidak melakukan perburuan liar. Di sini itu kita tidak boleh memburu hewan, terutama hewan langka itu secara liar. Yang kedua, tidak melakukan penebangan liar. Nah, ini juga selain tadi hewan, tumbuhan pun sama. Kita tidak boleh menebang secara liar. Harus ada izin tertentu untuk menebang pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Nah, apa itu reboisasi? Masih ingat tidak? Ya, reboisasi itu adalah penanaman hutan kembali. Tadi pada nomor 2 itu penebangan. Nah, kalau di sini ada penebangan, tentunya kita harus melakukan reboisasi. Yang keempat, tidak membuang sampah di sungai. Nah, ini coba dari kalian siapa yang membuang sampah di sungai. Nah, semoga kita terutama yang ada di kelas 4 ini
Dengan adanya materi-materi pembelajaran hari ini, semoga anak-anak tidak membuang sampah di sungai. Karena kalau membuang sampah di sungai itu akibatnya beraneka ragam. Tidak hanya sungai kotor, tetapi bisa menyebabkan yang namanya banjir. Yang kelima, melindungi hewan-hewan langka. Di sini hewan-hewan langka tadi sudah kalian tuliskan. Nah, kenapa hewan itu bisa menjadi langka, ataupun kenapa alasannya kita harus menjaga hewan-hewan itu. Nah, itu karena untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Di sini, hewan pun banyak sekali manfaatnya atau perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama, keberadaan hewan-hewan di hutan akan mengurangi aktivitas manusia. Nah, hewan-hewan itu di hutan itu ada manfaatnya. Coba kalau di hutan itu tidak ada hewan, nah pasti manusia itu akan bisa seenaknya sendiri di dalam hutan. Mungkin menebang hutan, ataupun mungkin membakar hutan. Nah, dengan adanya hewan-hewan ini, maka manusia akan berpikir, akan takut, akan masuk ke hutan, karena di dalam hutan tersebut ada hewan-hewan liar ataupun hewan-hewan ganas lainnya. Yang kedua, untuk melakukan penebangan pohon-pohon di hutan. Pepohonan akan tumbuh lebat sehingga produktivitas oksigen meningkat yang akan menjaga keseimbangan alam. Oleh karena itu, lindungilah hewan-hewan agar tidak punah, karena hewan memiliki peran yang penting untuk kelestarian alam. Bukan hanya manusia saja, tetapi baik hewan ataupun tumbuhan itu sangat penting dalam menjaga ekosistem. Dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan alam untuk masa depan kita. Kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi yang bisa melestarikan? Nah, untuk kesempatan kali ini, materi yang sudah kita dapatkan tentang cara menjaga kelestarian alam, dan juga kita belajar tentang hewan-hewan apa saja yang ada di lingkungan kita yang harus kita lestarikan. Nah, kita di sini untuk bisa menjaga lingkungan supaya lingkungan kita itu bisa seimbang, hewan ataupun tumbuhan itu tidak punah. Nah, sekarang kita berdoa dulu. Sampai di sini pelajaran yang Ibu berikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih anak-anakku. Kita sudah belajar bersama pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga materi yang sudah Ibu berikan kalian bisa pahami dan bisa dilaksanakan supaya alam kita itu tetap terjaga kelestariannya. Nah, jangan lupa PR-nya dikerjakan, tugas-tugasnya dikerjakan. Cukup sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.